Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita hendak melanjutkan qiraah dan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada babu ma jaa'a fir riya. Bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil yang datang tentang riya atau terkait dengan riya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat yang pertama didatangkan oleh Asy-Syaikh Al-Musannif di dalam kitab ini atau di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di akhir surat Al-Kahfi. Itu surat Al-Kahfi ayat ke-110. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan bahwa aku hanyalah manusia seperti kalian. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan, aku hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, yang diberi wahyu. Annama, wahyunya adalah bahwa ilahukum, bahwa ilah kalian hanyalah ilahu wahid, yaitu ilah yang satu. Kata Syekh Shalih Fauzan, tamamul ayati, sempurnanya ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa orang yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, falya'mal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya, tidak menyekutukan dengan siapapun. Munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab tauhid, ya hubungan disebutkannya bab ini di dalam kitab tauhid. Annahu, bahwa sesungguhnya lamma kana riya'u mukhillan bit tauhid, tatkala riya bisa merusak tauhid, wa muhbitan lil amali alladhi qaranahu, dan riya bisa menghilangkan, menghapuskan amal alladhi qaranahu, yang ada riya pada amal tersebut. Ya, qaran itu artinya membarengi, bersamaan dengan amal tersebut, riya. Nasaba ayyunabbiha alaihi al-muallifu, maka sesuailah kalau seandainya maka di sini hubungannya adalah, ketersesuaiannya adalah, maka tepat apabila al-muallif mengingatkan akan hal ini, akan riya ini, fi hadzal babi, di dalam bab ini. Apa sih yang dimaksud dengan riya? Riya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ar-riya'u masdaru ra'a. Ya, ra'a mura'atan wa riya'an.
Yaitu apa? Wa huwa ayyaqsida ayyaran nasu. Dia bermaksud manusia melihat dirinya annahu ya'malu amalan, bahwa dia beramal dengan satu amalan ala sifatin, dengan satu sifat, wa huwa yudmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Dia sembunyikan di dalam hatinya sesuatu yang lain. Jadi dia bermaksud menunjukkan amalnya karena Allah, tapi dia sembunyikan di hatinya bahwa dia menginginkan pujian manusia. Qul, jadi itu dia ya. Jadi dia beramal satu amal, dia tampakkan amalan itu karena Allah. Tapi di dalam hatinya dia menginginkan pengakuan dari manusia, pujian dari manusia, sanjungan dari manusia. Ya, ini dia. Qul, ini yang di dalam ayat, katakanlah al-khitabu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah, katakanlah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai qul lin nasi. Ya, maknanya adalah Nabi diperintahkan untuk mengatakan lin nasi, kepada manusia. Ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia seperti kalian. Ai fil basyariyati, aku adalah manusia yang memiliki sifat-sifat manusiawi. Basyariyah ini sifat manusiawi. Laisa li minar rububiyati, tidak ada pada diriku sifat rububiyah, sifat ketuhanan, tidak ada. Wala minal ilahiyati syai'un, dan juga tidak ada sifat uluhiyah sedikit pun pada diriku, tidak ada. Tidak ada sifat rububiyah, tidak ada sifat uluhiyah. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa ilah kalian adalah ilah yang satu, hanya ilah yang satu. Ma'budukum bihaqqin, yang diibadahi oleh kalian dengan hak. Alladzi ad'ukum, yang aku menyeru kalian ila ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Dia adalah ma'budun wahidun, hanyalah yang diibadahi satu saja. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Yarju liqa'a rabbih, berharap berjumpa dengan Rabbnya. Ay yakhaful masira ilaihi, takut kembali kepada Allah. Ya, artinya takut kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amalnya dan seterusnya. Wa yatma'u bi ru'yatihi yaumal qiyamati, dan dia berharap bisa melihat wajahnya Allah nanti pada hari kiamat. Amalan salihan, falyamal amalan salihah. Amalan salihan, amal salih, huwa, itu adalah ma kana muwafiqan li syar'illahi, yang sesuai dengan syariat Allah. Maqsudan bihi wajhuhu, dan diharapkan atau dimaksudkan dengan amal tersebut wajahnya Allah. Jadi amal salih ini terdiri dari dua hal komposisinya. Yang pertama adalah ikhlas, maqsudan bihi wajhu. Yang kedua adalah sesuai dengan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu itu disebut dengan amal saleh. Lantas kemudian, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Dan janganlah dia menyekutukan, ya, wala yusyrik, janganlah dia menyekutukan dalam peribadatan Rabbnya. Nah ini di antara tafsirnya, maknanya dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ay la yura'i bi'amalihi, dia tidak riya dengan amalnya. Ahadan, kepada siapapun, dia tidak sekutukan Allah. Nakiratun fi siyakin nafyi. Ahadan adalah isim nakirah yang datang setelah nafi. Jangan dia sekutukan. Ya, tidaklah dia menyekutukan. Maka fata'ummu, maka kata ahadan ini umum. Fata'ummu kulla ahadin, mencakup siapapun, kainan man kana, siapapun. Nggak boleh siapapun disekutukan dengan Allah Rabbul Alamin. Al-ma'na al-ijmaliyu, makna global ayat ini, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ayyukhbiran nasa, agar mengkhabarkan kepada manusia, annahu, bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun, manusia, mithluhum, seperti mereka, fil basyariyati, dalam sifat-sifat kemanusiaan atau sifat-sifat manusiawi. Laisa lahu minar rububiyyati wal uluhiyyati syai'un. Tidak ada sedikit pun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat rububiyah dan uluhiyah. Wa innama muhimmatuhu iblahu ma yuhihi Allahu ilaihi. Tak lain tak bukan tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas utamanya adalah menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Wa ahammu ma uhiya ilaihi, dan yang paling penting yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah annal ma'buda haqqan ma'budun wahidun. Bahwa sesungguhnya yang diibadahi dengan hak itu adalah ma'budun wahidun, hanya satu saja. Wallahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yajuzu ayyushraka ma'ahu ahadun fil ibadati. Tidak boleh ada satu pun yang disekutukan bersama dengan Allah di dalam ibadah. Wala budda minal masiri ilaihi, dan pasti kita kembalinya hanya kepada Allah. Fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Alladhi yarjun najata, maka orang yang berharap keselamatan, fi hadzal yaumi, pada hari ini, itu hari kiamat, min azabillahi, dari siksa Allah, yasta'iddu lahu bil amalil khalisi, hendaklah dia mempersiapkan dirinya dengan amalan yang murni, yang bersih, minasyirki, dari kesyirikan, al-muwafiq, yang sesuai, lima syara'ahu Allahu, yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil babi, ketersesuaian ayat ini dengan judul bab. Kenapa ayat ini didatangkan pada bab riya ini? Anna fiha, bahwa sesungguhnya di dalam ayat ini al-amra, terdapat perintah, bi akhlasil amali, memurnikan amal, minasyirki, dari kesyirikan, alladzi minhu, yang termasuk di dalam kesyirikan adalah ar-riya, riya. Ma yustafadu minal ayati, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama, anna aslad dini wa ifradullahi bil ibadati, bahwa pokok agama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Yang kedua, an-riya asyirkun, bahwa riya termasuk kesyirikan. Yang ketiga, annasyirkal waqi'a minal musyrikina huwa syirku fil ibadati, bahwa kesyirikan yang terjadi dari orang-orang musyrik yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Yang keempat, faedah yang keempat, annahu la yajuzu ay yu'bada ma'allahi ahadun, tidak boleh disembah bersama dengan Allah yang selain Allah, apapun, siapapun. La minal asnam, tidak boleh Allah disekutukan dengan berhala-berhala, enggak boleh. Wala minal anbiya'i, dan juga tidak boleh disekutukan Allah Rabbul Alamin dengan para nabi, wassalihin, dan orang-orang saleh. Wala ghairihim, dan juga tidak boleh selain mereka. Perlu kita sama-sama fahami di sini yang menjadi poin atau yang menjadi titik tekan adalah faedah yang diambil dari ayat ini, bahwa riya masuk ke dalam kesyirikan. Pertanyaan yang muncul, apakah riya ini masuk ke dalam asyirkul asghar, masuk ke dalam syirik yang kecil, ataukah riya ini masuk ke dalam asyirkul akbar, syirik yang besar? Jawabannya adalah apabila riyanya seperti riyanya orang-orang munafik yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka betul-betul tidak ada dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia berpura-pura menampakkan keimanan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
di awal-awal suratul Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Misalnya yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas." Apabila mereka salat, maka mereka malas-malasan dan mereka riya, menampakkan itu kepada manusia. Nah, riyanya orang munafik dengan an-nifaq al-akbar, dengan kemunafikan yang besar, yang dimaksud kemunafikan yang besar tadi ya, dia tidak ada sama sekali keimanan dalam hatinya. Dia pura-pura beriman. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ini gembongnya. Tokohnya orang munafik di masa Nabi SAW. Dia menampakkan seolah-olah dia bagian daripada orang beriman. Dia ucapkan syahadat, dia salat, dia mengikuti syariat-syariat yang lain. Dia kerjakan, dia amalkan, dia tampakkan. Tetapi hatinya tidak beriman sama sekali. Tidak ada keimanan sama sekali di dalam hatinya. Dia murni hanya berpura-pura saja. Nah, ketika dia menampakkan keimanan, apa yang dia inginkan? Apa yang menjadi maksud dan tujuannya? Yang menjadi maksud dan tujuannya agar dia dianggap bagian daripada orang Islam. Agar dia dianggap sebagai atau diakui bagian dari orang beriman. Itu tujuan utamanya dari apa yang dia lakukan, dari mengucapkan syahadat, dari salat, dari puasa dan seterusnya. Tujuannya hanya itu. Ini orang-orang munafik dengan nifaq akbar. Maka yang seperti ini, riya yang seperti ini atau riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik dengan kemunafikan yang besar ini adalah asyirkul akbar, syirik besar. Ya bahkan dia tidak beriman sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik, yang dimaksud dengan munafik pada ayat ini adalah an-nifaq al-akbar, yaitu di kerak neraka, di bagian neraka yang paling bawah. Nah, adapun yasirur riya, sedikit riya, artinya yang dimaksud sedikit riya di sini ya dialami oleh orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, di mana mereka beramal di awal mula karena Allah Subhanahu wa taala. Awal mula karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di pertengahan amalnya misalnya dia muncul riya, ingin dilihat orang, diapresiasi orang dan seterusnya. Nah, di sini ada perincian-perincian. Perincian-perinciannya diantaranya, jadi kalau yang nifaq akbar tadi atau syirik, maksudnya syirik akbar tadi yang pertama tadi, ya semua amalnya sirna. Semua amalnya apa? Sirna. Sia-sia syahadatnya, salatnya, puasanya, sia-sia semuanya. Ini orang munafik akbar ini, munafik dengan kemunafikan yang besar ini. Semua amalnya sia-sia, nggak ada manfaat sama sekali. Tidak ada faedahnya sama sekali. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan mereka itu di kerak neraka. Nah, adapun orang-orang mukmin ini ada beberapa keadaan, ini termasuk syirik kecil, tetapi walaupun kecil tetap berbahaya. Karena syirik itu walaupun kecil dia lebih besar daripada dosa besar yang selain kesyirikan. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, apabila dia keinginan dipuji orang, disanjung orang, dari awal mula dia mau beramal itu sudah ada pada hatinya. Maka amal yang dia kerjakan pada saat itu sirna seluruhnya. Contoh misalnya dia sedekah. Dia bersedekah memang dari awal niatnya biar orang tahu bahwa dia ini adalah orang yang dermawan, agar supaya orang menyanjung dia sebagai orang yang murah hati, ya, senang membantu. Dari awal mula itu sudah ada sebagai pendorong dia berbuat dari awal mula, maka amal yang dia kerjakan pada saat itu sirna semua. Bukan seluruh amal ya, tapi yang dia kerjakan pada saat itu yaitu sedekahnya misalnya. Ya sedekahnya sirna dan sia-sia pada saat itu.
Nah, apabila misalnya dia, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, dia beramal dari awal mula karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di pertengahan amalnya ada muncul riya. Kalau dia melawannya, dia berusaha untuk melawan dan tidak membiarkan dirinya dengan kemunculan bisikan pada hatinya terkait dengan riya itu, maka amalnya selamat. Tidak sia-sia. Tetapi kalau seandainya dia membiarkan niat atau kemunculan riaknya itu dia biarkan begitu saja dari awal karena Allah, di tengah-tengah ada muncul riak dan dia biarkan. Dia ikuti apa yang menjadi kemunculan riak pada dirinya itu. Maka apabila kondisinya seperti kondisi yang ketiga ini, jadi kondisi yang pertama, dia beramal dari awal mula karena dia, maka amal yang dia kerjakan itu sirna sia-sia. Dia awal mula, kondisi kedua, awal mula karena Allah. Di tengah-tengah ada riya, dia melawannya. Dia berusaha untuk tidak menurutinya. Maka amalnya selamat. Yang ketiga, dia biarkan di tengah-tengah, dari awal karena Allah, lalu kemudian di pertengahan muncul riya, dia biarkan saja. Maka pada kondisi yang ketiga ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila amalnya tersebut, dia biarkan tadi riyanya di pertengahan, apabila amalnya tersebut adalah amal yang terkait satu dengan yang lain, yang depan dengan yang belakang, dan dia biarkan, maka amalnya sirna. Contoh, salat misalnya. Orang salat, di rakaat pertama, rakaat kedua, tidak ada riya, misalnya. Lalu kemudian di rakaat ketiga, rakaat keempat, muncul dan dia biarkan itu. Muncul dan dia biarkan itu. Maka seluruh salatnya yang 4 rakaat misalnya, sirna seluruhnya. Tidak ada pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Ya, sirna semuanya. Kenapa? Karena salat dari awal sampai akhir terkait satu dengan yang lain. Tidak bisa hanya, yang awal saja yang sah, yang 2 rakaat yang sah, yang 2 rakaat yang belakang, nah itu yang batal. Tidak bisa, karena salat itu terkait satu dengan yang lain. Dari awal sampai akhir terkait. Seperti misalnya ketika orang salat, dia batal di rakaat ketiga, ya dia ulangi dari awal. Dia tidak melanjutkan rakaat ketiga keempat, tidak. Keadaan yang kedua adalah apabila amalnya yang depan dengan yang belakang tidak terkait. Contoh, misalnya dia membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran. Dia baca dapat 5 ayat, ya karena Allah, nggak ada niatan riya. 5 ayat yang selanjutnya muncul riya dan dia biarkan. Maka yang batal amalnya, yang sirna amalnya hanya 5 ayat yang di belakang saja yang ada riyanya. Adapun 5 ayat yang sebelumnya, selamat, insya Allah selamat. Kenapa? Karena tidak ada keterkaitan antara yang depan dengan yang belakang. Misalnya ada orang, contoh begini, menurut sebagian para ulama, dianjurkan atau sangat bahkan sebagian mewajibkan berwudu, misalnya baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran 5 ayat, lalu batal wudunya. Lantas dia selesai berwudu, dia baca Al-Quran lagi. Apakah ulangnya atau melanjutkan? Lanjutkan, karena yang sebelumnya sudah sah. Berbeda tadi dengan salat. Dia batal di tengah, maka dia ulangi dari awal. Nah, oleh karena keadaan yang kedua ini bahwa amalnya yang depan dengan yang belakang tidak terkait, maka yang tidak ada riyanya sah, yang ada riyanya itu yang kemudian sirna dan sia-sia. Jadi ini beberapa keadaan riya yang dialami oleh kaum muslimin, orang mukmin. Bisa jadi dari awal, tapi tidak seluruh amalnya, dari seluruh amal perbuatan, dari semua amal perbuatan yang dikerjakan riya semua. Kalau itu nifaq dengan munafikan akbar. Tapi misalnya dia kerjakan satu amal karena Allah, selamat dia. Giliran amal yang lain pendorongnya, misalnya dia salatnya misalnya karena Allah, selamat dia. Lalu kemudian giliran sedekah, wah ini ada niatan untuk selain Allah. Dari awal pendorongnya untuk selain Allah. Sirna yang sirna sedekahnya saja, salatnya tidak. Adapun orang munafik dengan kemunafikan yang besar, seluruh amalnya, puasanya, salatnya, jihadnya, bahkan sedekahnya, munafik dengan kemunafikan besar,
sirna semuanya sia-sia, tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mukmin dia salat tidak ada riya, aman. Sedekah dari awal mula pendorongnya adalah karena supaya disebut sebagai orang yang dermawan, ya yang rusak yang sedekahnya saja, yang sirna yang sedekahnya saja, salatnya tidak. Atau tadi dari awal ada niatan karena Allah, tapi di tengah-tengah ada riya, maka tadi kita sudah sebutkan penjelasannya. Apakah dia diamkan saja, ya, ataukah dia berusaha melawannya? Kalau dia berusaha melawannya, selamat. Kalau dia diamkan saja, maka tadi ada dua keadaan. Kalau amalnya terkait satu dengan depan dengan yang belakang, maka sirna amalnya itu yang sedang dia kerjakan itu. Tapi kalau tidak terkait, maka yang tidak ada riya, maka itu selamat. Nah, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang di dalamnya ada riyanya, ini didatangkan oleh al-musannif. Yaitu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah sebelumnya menjelaskan hal itu juga. Ya, ayat sebelumnya yang disebutkan oleh al-musannif pun menjelaskan makna yang tadi kita sudah jelaskan. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ya, siapa orang yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka janganlah dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah dengan satu apapun. Kalau dia riya, ini masuk ke dalam syirik kecil yang sedikit tadi itu. Yang sedikit tadi itu, dan itu pada sebagian-sebagian saja. Tapi kalau riya pada keseluruhan, sebagaimana orang munafik, syirik besar dan amalnya sirna semuanya. Sedangkan riya yang dialami oleh orang beriman tadi pada sebagian amal, maka rusak pada sebagian amalnya saja. Sebagaimana perinciannya telah kita jelaskan tadi. Nah, dalil dari hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang di dalamnya terdapat riya adalah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu'an tentunya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki, aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Allah enggak butuh terhadap sekutu. Man 'amila 'amalan, siapa orang yang beramal satu amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, dia sekutukan bersama denganku dalam amalan tersebut selain aku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan amal tersebut, Allah enggak akan terima, wa syirkahu, dan juga ya sekutunya, tinggalkan, ya biarin buat itu saja. Dan artinya Allah tinggalkan, Allah tidak terima amal tersebut. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala udah biarkan amal Anda untuk yang engkau berharap ujian sanjungan darinya, biar dia saja. Nanti minta pahala dari sekutu itu, yang pasti dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki, aku adalah yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Ai an musyarakati ahadin, aku tidak butuh sekutu siapapun. Wa an amalin fihi syirkun, dan aku juga tidak butuh amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Aku tidak butuh. Asyraka ma'i fihi ghairi, dia sekutukan aku dengan selain aku di dalam amal tersebut. Ay qasada bi amalihi ghairi minal makhluqina, dia memiliki tujuan dengan amalnya selain aku dari kalangan makhluk. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan amalnya dan sekutu tersebut. Ay lam aqbal amalahu, aku tidak terima amalnya. Bal atrukuhu lidzalikal ghairi, bahkan aku tinggalkan amal tersebut biar untuk sekutu itu aja. Allah tidak mau. Sedikit pun Allah tidak mau amalan di dalamnya ada kesyirikan. Walaupun ya tadi ya, yasirur riya, sedikit. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Makna al-hadits ijmalan, makna hadis secara global. Yarwi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla.
Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-Nya yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa huwa ma yusamma bil haditsil qudsi, dan ini hadis ya disebut dengan hadis qudsi. Nah, perlu kita ingat hadis qudsi. Ada beberapa definisi dari para ulama tentang hadis qudsi. Definisi yang pertama adalah hadis qudsi adalah hadis yang lafaznya dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, hadis qudsi adalah yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala tetapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu a'lam yang lebih tepat, dan ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang lebih tepat hadis qudsi adalah hadis yang makna, lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bedanya dengan Al-Qur'an kalau begitu? Bedanya kalau Al-Qur'an lafaz-lafaznya mengandung mu'jizat atau melemahkan tantangan kepada lawan, yang sekaligus melemahkan, tak akan ada yang bisa membuat redaksi lafaz yang seperti Al-Quran. Ya, berbeda dengan hadis qudsi. Nanti hadis qudsi ada yang palsu. Setelah diteliti itu berarti kan ada orang yang meniru-niru lafaz, tapi tetap juga ketahuan. Bedanya kalau ayat Al-Quran itu mengandung at-tahaddi, tantangan kepada orang-orang Arab untuk yang membuat semisal. Tapi ternyata tetap nggak bisa. Annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, annahu yatabarra'u, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri minal amali alladhi dakhalahu musyarakatun li ahadin. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari satu amalan yang dimasuki atau ada pada amalan tersebut sekutu yang lain selain Allah. Biriyain, dengan riya, atau ghairihi, atau selain riya. Kalau dengan riya, maka kondisinya keadaannya tadi kita sudah sebutkan. Tapi kalau dia campuri amalnya dengan syirik akbar, semua amalnya habis semuanya. Jadi tadi misalnya kalau riya, tadi kita sudah sebutkan kondisinya. Orang itu riya pada satu amal. Ya, satu amal itu aja yang sirna. Tapi kalau dia berbuat syirik akbar, seluruh amalnya sirna semuanya. Na'udzubillah. Itulah mengapa pentingnya didakwahkan tauhid, syirik, agar supaya amal kita tidak sirna seluruhnya. Jadi kalau orang itu berbuat kesyirikan, lalu kemudian dia bertaubat, syirik akbar misalnya, lalu kemudian dia bertaubat, bagaimana amal salehnya? Apakah amal salehnya tetap? Wallahu a'lam tetap. Tapi kalau dia sampai wafatnya, dia belum bertobat dari syirkul akbar, seluruh amal salehnya yang dia kerjakan semenjak dia baligh sampai dia wafat, sirna semuanya, tidak tersisa sama sekali. Oleh karena itu dakwah tauhid itu adalah dakwah rahmah, dakwah kasih sayang, dakwah nasihat, dakwah yang menginginkan kebaikan agar kaum muslimin tidak sirna amal salehnya, tidak hancur seluruh amalnya, tidak sia-sia seluruh perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan. Ini bukan dakwah yang kejam, yang seolah-olah dikesankan ini mengeluarkan orang dari Islam, memusyrik-musyrikkan orang, memvonis-vonis orang. Enggak, ini tidak. Dakwah rahmah. Asas dakwahnya para nabi dan para rasul, terlebih lagi Nabi SAW, asas dakwah mereka apa? Rahmah. Terlebih lagi Nabi SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau melainkan sebagai rahmah bagi seluruh alam. Dakwah tauhid, dakwah syirik ini dakwah rahmah ya akhi. Kasih sayang kepada umat, kepada manusia, agar mereka selamat amal salehnya, tidak sirna, tidak habis, tidak sia-sia. Li'annahu subhanahu, karena Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu, tidak menerima amal illa ma kana khalisan liwajhi, kecuali yang ikhlas murni berharap wajahnya Allah, berharap pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Munasabatu dzikrihi fil babi, ketersesuaian menyebutkan hadis ini dalam bab riya ini. Apa hubungannya dan apa ketersesuaiannya? Annahu yadullu, bahwa sungguhnya hadis ini menunjukkan ala adami qabulil amali, tidak diterimanya amal. Alladzi dakhalahu riya'un, yang dimasuki riya.
au ghairuhu min anwa'i syirki, atau disertai kesyirikan-kesyirikan yang lain yang selain riya. Ya kalau dimasuki riya aja tidak diterima, apalagi kemudian dimasuki syirik akbar, makin sirna, bahkan bukan cuma satu amal, seluruh amal. Ma yustafadu minhu, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, at-tahdhiru minasyirki, peringatan terhadap kesyirikan bijami ashkalihi, dengan berbagai macam bentuknya. Wa annahu mani'un min qabulil amali, dan sesungguhnya kesyirikan itu mencegah diterimanya amal. Syirik kecil aja bahaya, apalagi syirik besar. Yang kedua, wujubu ikhlasil amali lillahi, wajibnya kita selalu berusaha memurnikan amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Min jami'i syawa'ib syirki, kita wajib memurnikan amal kita dari seluruh pengaruh atau efek-efek kesyirikan atau bau-bau kesyirikan. Sedikit aja jangan, apalagi banyak. Kecil aja jangan, apalagi besar. Yang ketiga, faedah yang ketiga, wasfullahi bil ghina, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan ghina. Ghina itu berarti tidak butuh kepada yang lain. Di antara maknanya, maka tadi dalam hadis qudsi, Allah mensifati dirinya, ana aghna syuraka'i 'anil syirk, aku yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Yang keempat, wasfullahi bil kalami, mensifati Allah bahwa Allah berbicara. Dari mana itu diambilkan? Qala Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berkata, berbicara. Yang kemudian kita seringkali terjemahkan dengan berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara. Tentu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluk dan seterusnya. Lantas kemudian selanjutnya Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan hadis. Yang hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat khawatir syirik kecil ini dialami dan terjadi pada umatnya, terlebih lagi para orang-orang saleh. Khawatir. Kenapa? Karena kalau para sahabat, syirik besar mereka sudah paham. Sangat mengerti bahkan mereka. Karena kebanyakan mereka pernah jatuh kepada asyirkul akbar. Tetapi asyirkul asghar ini, atau riya ini, bisa dialami oleh orang-orang ahli ibadah, bahkan sangat berpotensi. Mengapa demikian? Karena ya mereka lah yang berpotensi terkena riya, sebab mereka yang punya amal saleh. Adapun yang tidak punya amal saleh, ya gimana mau berpotensi riya? Amal saleh tidak ada. Maka didatangkan hadis oleh Al-Musannif rahimahullahu taala dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id, dan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, juga secara marfu', artinya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjali. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal. Yang dimaksud kalian di situ para sahabat. Qalu bala. Para sahabat menjawab, ya kami mau Rasul. Tentu kami mau. Tidak maukah kalian aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Bala, tentu kami mau Rasul. Qala, Nabi bersabda, asyirkul khafiyyu, syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli, seseorang dia mengerjakan salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dihias-hias salatnya, lima yara, dibagus-baguskan salatnya, lima yara min nawari rajulin, karena dia tahu ada orang yang sedang melihat dirinya mengerjakan salat tersebut. Rawahu Ahmadu, hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, akhwafu, ini adalah af'alu tafdilin, ya paling, ya af'alu tafdil yang menunjukkan lebih, paling, ya lebih atau sangat atau paling.
Ay asyaddu khaufan, yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Masih Ad-Dajjal. Yang dimaksud dengan Al-Masih Ad-Dajjal, Al-Masih di sini adalah sahibul fitnatil uzma, yaitu yang membawa fitnah yang sangat besar. Summiya Masihan, dia disebut dengan Masih Dajjal. Kenapa disebut dengan Al-Masih? Li'anna 'ainahu mamsuhatun, karena matanya buta sebelah. Au li'annahu yamsahul arda, atau karena dia yamsah itu kan secara bahasa dia mengusap ya. Jadi matanya buta sebelah seperti terusap, seperti nggak ada matanya. Yamsahul arda, mengusap tanah, maksudnya dia berjalan di muka bumi dengan cepat. Ayyaqta'uha bisur'atin. Dia berjalan di muka bumi dengan cepat. Ya, nanti hadis-hadis menjelaskan kecepatan berjalannya Dajjal itu seperti hujan yang dihembus angin. Ya, seperti hujan ka ghaithin istadbarat hurrih, seperti air hujan yang dihembus angin. Begitu cepat kecepatannya. Ad-Dajjalu adalah kathirud dajjali, orang yang banyak berdusta. Jadi Ad-Dajjal artinya adalah al-kadhib. Maka Ad-Dajjalu mengikuti wazan fa'alu. Seperti kadzab, al-kadzabu. Nah, itu. Jadi Ad-Dajjalu maknanya ya al-kadzabu, orang yang banyak berdusta. Asyirkul khafiyyu, syirik yang tersembunyi. Sammahu khafiyan, Nabi SAW menyebut syirik riya ini dengan syirik tersembunyi, li'anna sahibahu, karena pelakunya yudhiru, menampakkan, anna amalahu lillahi, bahwa sesungguhnya amalannya karena Allah, wa huwa fil batini, sedangkan di dalam batinnya qad qasada bihi ghairahu, dia memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia disebut syirik tersembunyi karena di dalam hati. Dari zahirnya seolah-olah dia beramal karena Allah, tapi di batinnya, di dalam hatinya, yang tersembunyi dalam hatinya, dia menyembunyikan niat lain. Nah, itu makanya kenapa disebut dengan asyirkul khafiyyu. Yuzayyinu salatahu, menghiasi salatnya, ayuhassinuha, dia perbagus salatnya, wa yutiluha, dia panjangkan salatnya, wa nahwu dzalik, dan yang semisal seperti itu. Karena orang lihat salatnya dia bagus-baguskan, dia lama-lamakan, dia perpanjang. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna global hadis. Kana as-sahabatu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yatadzakaruna fitnatal masih ad-dajjal. Mereka sedang membicarakan tentang fitnahnya al-masih ad-dajjal, wa yatakhawwafuna minha, dan mereka merasa takut dari fitnahnya dajjal. Jadi para sahabat sedang bincang-bincang tentang fitnahnya dajjal yang sangat berbahaya, yang sangat mengkhawatirkan. Fa akhbarahum sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka, anna hunaka mahdzuran yakhafu alaihim. Ada sesuatu yang lebih ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyadda min khaufi fitnatid dajjal, yang lebih ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi fitnahnya dajjal. Wa huwa syirku fin niyyati, yaitu syirik dalam hal niat. Wal qasdi, dan maksud tujuan. Alladzi la yadhharu linnas, yang tidak nampak kepada manusia. Thumma fassarahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirinya bitahsinil amali, dengan membaguskan amal, alladzi yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya hanya diharapkan wajah Allah dalam amal tersebut, dia baguskan min ajli ru'yatin nasi, karena penglihatan orang. Orang lihat dia baguskan sehingga orang kemudian mengapresiasinya, orang memujinya, orang menyanjungnya. Munasabatu dzikril hadithi fil babi, ketersesuaian menyebutkan hadis ini dalam bab ini, itu bab riya. Anna fihi tahdhira, bahwa di dalam hadisnya terdapat peringatan yang sangat keras, minar riya'i, dari riya. Wa fihi tafsiruhu, dan di dalam hadis ini pun terdapat tafsir atau penjelasan tentang riya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan al-masih ad-dajjal, fitnahnya masih dajjal ini tidak lebih dikhawatirkan dibandingkan riya? Karena fitnahnya al-masih ad-dajjal nanti terjadinya, yang para sahabat tidak akan mengalaminya. Tetapi riya, orang saleh pun bahkan lebih berpotensi orang saleh kena. Orang saleh lebih berpotensi. Kenapa ya? Karena dengan amal salehnya itu dia berpotensi riya.
Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih mengkhawatirkan itu karena setiap orang pasti akan mengalami itu. Setiap orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki amalnya, maka dia akan berpotensi terkena riya. Dihembuskan dalam hatinya oleh syaitan maksud-maksud lain, tujuan-tujuan lain, termasuk diantaranya ingin dipuji orang, disanjung orang, ya, dikatakan sebagai orang yang ahli salat, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli Al-Quran dan seterusnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, ma yustafadu minal hadits. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, fil hadits, di dalam hadis ini terdapat syafaqatuhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati, pada umat, sehingga diingatkan, diberitahukan. Wa nushuhu lahum, dan Nabi sangat menginginkan kebaikan bagi umat. Nasihat adalah menginginkan kebaikan. Yang kedua, anna riya akhwafu ala salihin min fitnatid dajjal, bahwa riya ini lebih mengkhawatirkan bagi orang saleh dibandingkan fitnahnya dajjal. Tadi kita sudah sebutkan. Bisa jadi kita nggak ketemu sama dajjal. Para sahabat pastinya nggak ketemu dengan dajjal karena sudah wafat mereka. Tetapi riya ini para sahabat pun berpotensi. Orang-orang saleh bahkan lebih berpotensi karena dia punya amal saleh. Ya, dan syaitan tidak akan ridha kita ini mendapatkan kebaikan, maka oleh karena itulah kemudian dia terus mengganggu kita. Sudah beramal saleh masih diganggu, ya. Dibisikkan dalam hatinya, dalam benaknya, dalam fikirannya. Yang ketiga, al-hadaru minar riya'i wa minasyirki umuman. Ini ya, kita harus berhati-hati ya terhadap riya dan juga kesyirikan secara umum, yaitu syirik besar ataupun syirik kecil yang lain yang selain riya. Naam ikhwatal iman, a'azzakumullah. Nah, lalu pertanyaannya selanjutnya begini, ada orang yang bertanya, lalu gimana kita bisa lepas dari riya? Pertama yang harus kita ketahui dan kita pahami bahwa setiap kita berpotensi untuk riya, ya. Apakah kemudian karena kita berpotensi riya kemudian kita tidak beramal? Ya, beramal karena manusia, ya kesyirikan. Meninggalkan amal juga karena manusia, juga riya. Sudahlah kalau begitu saya nggak beramal aja lah, biar nggak riya. Daripada beramal saleh jadi riya, mendingan saya tidak beramal saleh. Tidak, ya, syaitan memang menginginkan itu. Ingat, perhatikan bagaimana syaitan menebarkan jebakan-jebakan yang maju mundur. Dalam istilah kita, maju mundur kenapa? Kita beramal saleh ada tujuan agar supaya disanjung orang, amal kita rusak, amal kita sirna, itu pun diinginkan oleh syaitan. Kita tidak beramal karena manusia, itu juga diinginkan oleh syaitan. Dua hal sekaligus. Ya, jadi sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Allahu Akbar. Lihat bagaimana luar biasa jebakan syaitan. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita beramal karena ingin dilihat, disanjung orang. Itu syaitan inginkan. Kita meninggalkan amal juga karena khawatir manusia, juga apa? Juga sama juga diinginkan oleh syaitan. Jadi kita tidak beramal akhirnya. Na'udzubillah. Jadi bagaimana? Yang benar itu bagaimana? Kita tetap beramal dan kita tetap berusaha selalu memurnikan niat kita dari riya dan yang lainnya. Itulah mengapa tadi didatangkan di awal mula bab oleh al-musannif firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Beramal salihlah engkau. Jangan tinggalkan amal. Tapi apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekutukan Allah dalam peribadatan yang kau kerjakan dengan siapapun. Jadi bukan berarti solusinya tidak beramal. Solusinya tetap beramal saleh dengan berusaha terus memurnikan amal kita.
dengan terus membersihkan diri kita dari tadi riya dan seterusnya. Terus berusaha. Maka ini adalah merupakan perjuangan sepanjang hayat kita. Melawan riya ini adalah merupakan jihad dan perjuangan sepanjang hidup kita. Karena setiap amal salih mesti syaitan akan berusaha menyisipkan dan memasukkan itu di tengah-tengah atau di dalam amal salih yang sedang kita kerjakan, yang sedang kita lakukan. Nah, kalau memang ternyata riya itu nggak pernah bisa hilang dari diri kita, artinya pasti akan berpotensi terus, karena tadi orang beramal saleh mesti akan ada terus-menerus. Lalu gimana untuk bisa melawannya? Ketika dia datang, bagaimana kita bisa melawannya? Di antara yang bisa kita lakukan, yang pertama diantaranya adalah ya kita berusaha untuk menyembunyikan amal saleh yang memang bisa disembunyikan, itu amalan sunnah. Kalau sholat Jum'ah nggak mungkin sembunyi. Sholat berjamaah ya tak mungkin sembunyi. Sholat Id, Al-Fitr atau Id al-Adha ya nggak mungkin juga sembunyi. Mereka berjamaah pasti kelihatan orang. Tapi tetap kita berusaha amal saleh yang bisa disembunyikan dari amalan-amalan sunnah kita. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utamanya salat seseorang itu di rumahnya, kecuali salat fardu. Ya berbeda nanti pembahasannya ketika ada pandemi dan seterusnya. Lihat, ini dalam rangka supaya dia melatih diri. Melatih diri supaya kita apa? Supaya kita tetap beramal saleh, tapi juga berusaha menyembunyikannya. Lalu kemudian selanjutnya di antara sesuatu yang bisa melawan riya, kita harus selalu teringat kebesaran Allah, keagungan Allah, mulianya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih besar dibandingkan pujian manusia, sanjungan manusia. Ketika hadir itu dalam hati kita, dalam batin kita, maka keinginan dipuji orang, disanjung orang itu menjadi melemah. Kenapa? Karena manusia hanya bisa sampai di situ saja sudah. Maka nanti di dalam satu hadis Allah perintahkan dia orang yang berbuat atau beramal saleh dengan riya itu agar minta pahala dengan yang dia sekutukan selain Allah. Dan dia nggak akan bisa memberikan pahala apa-apa, nggak bisa memberikan balasan apa-apa. Itu artinya bahwa maknanya sanjungan manusia itu sangat remeh, sanjungan manusia sangat kecil nilainya. Pujian dan apresiasi manusia seluruh dunia sekalipun dibandingkan dengan pahala Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada nilainya sama sekali. Maka ini justru yang menjadi kata kuncinya untuk supaya bisa apa? Kita melawan riya tadi adalah kita betul-betul memperbesar ilmu kita, pengagungan kita, pemuliaan kita, dan sangat mengenal Allah Rabbul Alamin. Maka didatangkanlah hadis-hadis tentang nikmatnya surga. Didatangkanlah hadis-hadis tentang ayat dan hadis yang menjelaskan tentang nama Allah, sifat Allah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan kebanyakan isi Al-Qur'an adalah menyebutkan tentang nama Allah, menyebutkan tentang sifat Allah, menyebutkan tentang perbuatan Allah, menyebutkan tentang keagungan Allah. Sehingga kemudian hati kita dipenuhi dengan kecintaan, pengagungan, pemuliaan, harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah kuatnya berharap kepada manusia yang lemah, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa memberikan balasan apa-apa, ganjaran apa-apa. Itu yang menjadi kata kuncinya. Maka semakin orang dia mengenal Allah Rabbul Alamin, semakin dia bisa terminimalisir atau dia bisa mampu mengendalikan dan melawan riya yang muncul pada dirinya. Karena apa? Karena tadi syuhudu azamatillahi biqalbi. Dia betul-betul menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah, kuasa Allah, kedermawanannya Allah, ya, limpahan anugerah dari Allah dan rahmatnya Allah, serta pahala yang begitu besar yang Allah janjikan biqalbihi dengan hatinya. Sehingga menjadi melemahlah itu potensi-potensi. Dia bukan berarti tidak bisa muncul, dia akan muncul, tapi dia akan mampu melawannya. Dia bisa melemahkannya. Jadi bukan berarti riya itu akhirnya kita tidak beramal salih, tidak berbuat apa yang diperintahkan, tidak. Tetap berbuat, tapi diperkuatlah hatinya sehingga dia mampu melemahkan dan melawan riya ketika
timbul dan muncul di dalam hatinya. Nah, wallahu a'lam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, ini ada pertanyaan. Ahsanallahu ilaikum Ustaz, wa anta ahsanallahu ilaikum. Di saat mengimami salat berjamaah secara jahar, ana senang membaca surat-surat dari Al-Quran dengan membaguskan bacaannya. Mohon nasihat, khawatir tergelincir ke dalam riya atau sum'ah. Kalau riya tadi karena dilihat orang, kalau sum'ah karena didengar orang. Tapi tujuan utamanya sama-sama diapresiasi dan dipuji. Nah, bagaimana ada orang dia mengimami salat berjamaah jahar, baca ayat, dibaguskan bacaannya. Pertama, yang perlu kita munculkan dalam hati kita bahwa membaguskan bacaan Al-Quran adalah perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, membaguskan baca Al-Quran dengan baik, dengan tartil, itu adalah perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan membaca dengan tartil adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaguskan bacaan, membaguskan suara diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita membaca Al-Quran tatkala sendirian ataupun membaca Al-Quran di hadapan orang tetap sama. Diperintahkan kita untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Diperintahkan kita untuk memperindah bacaan Al-Quran. Kita diperintahkan. Ya, kita diperintahkan. Nah, maka ketika kita mengimami salat, kita salat jahar nggak mungkin kan tidak jahar. Tidak mungkin tidak jahar. Ya, lalu kemudian dibaguskan suaranya dengan niat tadi. Menunaikan apa yang Allah perintahkan dengan tartil, menunaikan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dengan menghiasi suara. Bukan semata-mata karena sanjungan manusia, bukan semata-mata karena pujian manusia. Ya, dilawan dengan itu bahwa ini adalah perintah dari Allah, ini adalah perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Rabbul Alamin lebih berhak untuk kita prioritaskan untuk ditunaikan perintahnya, begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ternyata setelah imamnya ada orang bilang begini, aduh imamnya suaranya kok bagus, ya, gimana itu? Amal sudah selesai. Amal sudah selesai. Nah, orang itu lalu kemudian memuji misalnya. Bagaimana kalau begitu? Rasul SAW pernah ditanya, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, gimana Rasul, saya sudah beramal karena Allah, setelah beramal, saya nggak berharap pujian orang, tapi orang memuji saya. Rasul SAW jawab, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah merupakan kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang mukmin, bagi orang beriman. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi ada jebakan selanjutnya yang kita harus berhati-hati. Yaitu apa? Ujub. Jadi misalnya, ini orang beramal, sudah selesai. Dia tidak berharap pujian manusia. Manusia kemudian setelah dia selesai beramal, dia memujinya. Nah, ini amal salehnya nggak berpengaruh, sudah lewat. Sudah lewat, amal salehnya ini sudah lewat. Tidak lagi berpengaruh pujian itu. Tentu orang senang dipuji, nggak ada yang nggak senang dipuji. Rasul sabdakan, itu adalah merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah bagi orang mukmin. Nggak apa-apa Anda senang dengan hal itu. Tetapi jebakan selanjutnya adalah ujub. Ijabul mar'i binafsi. Dia akhirnya merasa takjub pada dirinya sendiri. Saya gitu loh. Siapalah di sini yang tak tahu kalau saya ini bagus bacaannya, tak adalah yang lebih bagus bacaannya daripada saya. Ini jebakan selanjutnya. Ujub. Atau kemudian jebakan selanjutnya pada amal yang selanjutnya. Pada ketika dia mengimami salat selanjutnya lagi. Dia harus lagi mengkondisikan hatinya lagi. Jangan sampai karena sebab kemarin dipuji, lalu kemudian pada amal selanjutnya dia beramal karena pujian yang kemarin itu. Berharap mendapatkan pujian seperti yang kemarin itu. Nah, lalu kemudian selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita memilih tidak beramal karena teringat hadis Khawarij yang terancam kilabun nar? Saya tidak tahu ini amalan apa. Amalan apa yang nggak jadi dikerjakan karena teringat hadisnya Khawarij ya? Saya tidak tahu. Ini penanya mestinya juga menyebutkan amalnya, contohnya amal apa. Ya karena ini amalan apa nih yang sampai dia nggak jadi beramal karena teringat hadis Khawarij yang terancam kilabun nar. Ya, kalau dia mau beramal saleh, teringat akan hadis yang memotivasi atau hadis yang mendorong dia agar beramal saleh, ya boleh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan,
siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya sambung silaturahim. Jadi dia silaturahim teringat hadis itu. Boleh. Karena memang itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kan ingat, rezeki itu kan maknanya luas ya. Bukan hanya berupa harta, uang, dan seterusnya. Orang seringkali salah memahami, dia kira rezeki itu ya cuma harta saja. Ini wallahu a'lam, saya tidak tahu ini orang itu tidak jadi beramal karena teringat hadis Khawarij yang terancam kilabun nar. Ini amalan apa ini yang dimaksudkan oleh penanya? Ya, agar supaya kita tidak keliru, kita nggak duga-duga. Amalan apa? Ada orang mau beramal, nggak jadi dia. Beramal soleh nggak jadi karena teringat hadis Khawarij. Ya. Misalnya contoh begini misalnya. Saya nggak jadilah, tadinya saya mau menghafalkan Al-Quran. Lalu kemudian saya nggak jadilah menghafalkan Al-Quran karena Khawarij juga hafal Al-Quran. Ya, nggak begitu. Ya, hadis-hadis tentang Khawarij itu yang menjadi titik tekannya ya jangan mengikuti kesesatan mereka. Bukan jangan ngafalin Al-Qur'annya, bukan, jangan salah paham. Gitu ya. Jadi stressing hadis atau stressing makna yang ada dalam hadis-hadis Khawarij, jangan ngikutin akidah mereka yang sesat. Begitu. Tapi adapun di antara mereka menghafal Al-Quran, ya kita tetap hafal Al-Quran, tapi jangan akidahnya sesat kayak mereka, gitu loh maksudnya. Jadi bukan berarti, wah saya nggak jadilah menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Ternyata Khawarij banyak yang menghafal Al-Quran dan mereka adalah disebut oleh Nabi SAW kilabun nar, anjing neraka. Makanya saya nggak ngafalin Al-Quran biar saya nggak seperti Khawarij. Nah, ini keliru ini. Orang keliru mengambil poin dari hadis itu. Mengambil titik fokus dari hadis itu keliru dia mengambilnya. Bukan hafal Al-Qur'annya yang jadi tidak dikerjakan, bukan. Anda hafalkan Al-Qur'an dan jangan akidahnya seperti Al-Khawarij gitu. Nah, jadi jangan sampai keliru juga. Jadi kalau yang dimaksudkan amal di sini misalnya contoh menghafal Al-Qur'an. Saya nggak mau jadi menghafal Al-Qur'an lah. Kenapa? Karena Khawarij itu banyak hafal Al-Qur'an. Ya, itu tidak benar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.